Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi masuk di langit pertama. Kemudian Nabi lagi naik lagi di langit yang kedua. Di sana ada malaikat-malaikat yang begitu dahsyat. Ada malaikat yang separuh tubuhnya terbuat dari es, dan separuh tubuh yang lain terbuat dari api. Yang mana es tadi tidak memadamkan api, sedangkan api tidak melelehkan es tersebut. Malaikat-malaikat di langit kedua yang begitu mengerikan tubuhnya ini selalu berdoa, Ya man allafa baina al-thalji wan-nar, alif baina qulubi ibadika al-mu'minin. Ya Allah, wahai Zat yang merukunkan, yang menyatukan antara api dan es dalam satu tempat, ya Allah, maka rukunkanlah, satukanlah hati hamba-hambamu yang iman, ya Allah. Maka ini menjadi semangat bagi orang-orang iman ini. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengumpulkan antara es dan api dalam satu tempat, Allah akan bisa mengumpulkan juga hati-hati kita yang sedang bermusuhan sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi naik lagi. Maka beliau di langit ada melihat satu malaikat-malaikat yang begitu banyak jutaan di langit ketiga, yang semua mukanya ini berbeda, yang mereka ini memiliki sayap dan semua sayapnya berbeda, dan mereka ini memiliki suara dan suaranya semua berbeda. Ribu-ribu malaikat yang begitu aneh bentuknya berada di langit yang keempat. Nabi naik lagi di langit yang ketiga, keempat sekarang. Di sana ada malaikat-malaikat yang ruku beribu-ribu tahun, sujud beribu-ribu tahun. Setelah mereka sujud begitu lamanya tadi, mengangkat kepala, apa yang mereka katakan? Ya Rabbana ma na'buduka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami ini belum bisa ibadah, ya Allah. Kami belum bisa ngapa-ngapain, hanya bisa seperti ini, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Sudah beribadah jutaan tahun yang mereka katakan, ya Allah, kami ini belum bisa ibadah, ya Allah. Maka Nabi naik lagi sampai ke Arsy. Di sana itu dipikul oleh 4 malaikat yang begitu besar, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, seumpama salah satu bulunya malaikat jatuh di bumi, tentu buminya akan tertutup semuanya, saking besarnya malaikat tadi. Di dalam Arsyana, di pinggirnya ada satu sungai, satu samudra yang begitu besar, yang besarnya melebihi 7 petala langit, melebihi 7 lapis bumi, yang melebihi 7 samudra. Ada sungai dari nur yang begitu besar sekali. Setiap waktu sahur, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, malaikat Jibril itu datang ke sana, mandi di sungai tersebut. Sehabis beliau mandi, beliau mengipas-ipaskan sayapnya. Maka dari sayapnya tadi keluar percikan-percikan nur. Setiap nur tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jutaan malaikat di situ. Beliau pun di sana melihat Baitul Ma'mur. Ada malaikat-malaikat yang masuk 70.000, kemudian keluar, masuk lagi 70.000, ibadah, kemudian keluar, masuk lagi 70.000, kemudian keluar. Dan setelah keluar gak akan pernah kembali lagi. Maka dalam cerita lain Nabi bertanya pada Jibril, mereka itu dari mana? Terus kemudian mereka kemana? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak tahu. Semenjak saya ciptakan sudah ada malaikat masuk keluar, mereka dari mana, mereka kemana, saya nggak tahu. Saking banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah beliau melihat keadaan-keadaan yang begitu dahsyat, yang begitu aneh ini, maka beliau mendapatkan perintah yang namanya perintah salat. Jadi menembus pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus langit itu mendapatkan perintah salat. Betapa besarnya yang namanya salat tadi.
Maka benar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mau wafat, ketika beliau sakit parah, datang waktu Isya dalam keadaan beliau ini tidak sadarkan diri. Ditunggu oleh keluarga beliau sampai beliau ini sadar. Setelah beliau sadar, apa yang beliau sabdakan saat itu, apa yang beliau ingat-ingati pertama kali ketika beliau sadar? Asallan nas. Wahai saudara-saudaraku, wahai keluargaku, apakah sahabat-sahabatku mereka sudah mengerjakan salat? Maka mereka mengatakan, la ya Rasulullah, hum yantadirunak. Belum ya Rasulullah, mereka sedang menunggu engkau. Mereka mengharapkan engkau bisa sehat kembali. Mereka mengharapkan engkau bisa seger kembali. Mereka mengharapkan engkau bisa mengimami mereka kembali dan memandang wajah engkau lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Dha'u li ma'an fil mihdab." Coba ambil air, saya ingin mandi. Supaya saya segar sehingga saya bisa ngimami. Ambil air, mandi, tambah segar, berdiri, ternyata enggak kuat, pingsan lagi. Ambilkan air, ambil air lagi, berdiri, pingsan, berdiri, pingsan, berdiri, pingsan, berdiri, pingsan. Hanya untuk mendatangi yang namanya sholat berjamaah. Karena Nabi begitu faham, ini sholat ini bukan main-main, ini sholat ini. Ini menghadap kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Maka benar, ketika pagi hari Senin, tubuh beliau sudah mulai tampak segar. Beliau buka tirai kamarnya, tampaklah sahabat-sahabatnya ini berjamaah berbareng dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika memandang pemandangan sahabat-sahabatnya berbondong-bondong mengerjakan salat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu gembira sekali. Saking gembiranya dia tersenyum, dan inilah senyuman terakhir yang beliau tampakkan di depan umatnya, yaitu senyuman ketika orang-orang berbondong-bondong mengamalkan agama. Satir pun beliau tutup. Terdengar suara salam, "Assalamualaikum." Siapa? Saya ya Rasulullah, Jibril. Maka Jibril datang, Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Israel telah menunggu di luar ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan untuk engkau salam ya Rasulullah. Allah berpesan, katanya Allah sangat rindu kepada engkau ya Rasulullah." Maka Nabi langsung mengangkat tangannya, "Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, susulkanlah saya ya Allah dengan pendahulu-pendahuluku yang saleh ya Allah. Susulkanlah saya dengan para nabi, susulkanlah saya dengan para rasul, susulkanlah saya dengan orang-orang saleh. As-salah, as-salah, as-salah." Wahai umatku, pentingkan yang namanya salat. Jangan kalian main-mainkan salat. Jangan kalian menunda-nunda salat. Jangan kalian bermalas-malas dalam salat. Jangan kalian meremehkan salat ini, wahai umatku. Ini perkara besar salat ini. Maka kalau orang itu sudah faham benar apa itu salat, sudah faham benar sebenarnya apa hakikatnya salat, maka kalau dia itu mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati itu bisa bergetar, bisa hancur, gemetar, bisa pingsan seketika saking dahsyatnya yang namanya sholat ini.